Puji nama Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ada haleluya saudara? Sekali lagi ada haleluya. Berapa banyak yang diberkati Tuhan pagi hari ini? Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita semua bersyukur, kita semua berbahagia pada saat pagi hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita sudah menikmati Tuhan lewat pujian, penyembahan. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah saudara, judul yang saya bawakan pada saat pagi hari ini adalah Miskin Tapi Kaya. Boleh katakan sama-sama saudara, 1, 2, 3. Miskin tapi, wah ini sesuatu yang sangat menarik sekali saudara ya. Karena ini sepertinya kalau kita baca judulnya, kata-kata ini bertentangan. Miskin tapi kaya, bagaimana bisa di saat yang sama kita adalah miskin, tapi di saat yang sama pada waktu yang bersamaan kita juga dikatakan kaya saudara. Ya, ini menarik sekali. Nah saudara, kalau kita perhatikan beberapa minggu yang lalu kita sama-sama belajar bahwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus ya, dan Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada banyak orang termasuk murid-muridnya bahwa dia itu benar-benar hidup saudara. Apa yang Yesus lakukan selama 40 hari kebangkitannya? Nah kita sama-sama belajar bahwa Tuhan Yesus mengajari murid-muridnya. Tuhan Yesus melakukan semacam pendalaman Alkitab saudara. Tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Kita sudah sama-sama belajar hal ini saudara ya. Tuhan Yesus selama 40 hari mengajar tentang kerajaan Allah. Inilah misi yang Tuhan Yesus bawa ke dunia sebenarnya saudara. Kenapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib? Itu semua semata-mata karena Tuhan Yesus sedang membawa kerajaan sorga, kerajaan Allah ke dalam dunia. Dan rajanya adalah Tuhan Yesus itu sendiri, saudara. Nah inilah misinya Tuhan Yesus ke dunia. Dan kita sama-sama belajar bahwa kerajaan Allah atau kerajaan sorga yang Tuhan Yesus maksud bukan hanya kerajaan yang akan datang nanti pada kedatangan yang kedua. Tuhan Yesus tidak hanya membicarakan hal itu. Akan ada saatnya dunia ini akan berakhir dan Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Dan kita baca di kitab Wahyu pada waktu itu bahwa kerajaan sorga ini, Yerusalem yang baru, turun ke bumi saudara. Itu akan datang waktunya saudara. Tapi sementara kita menantikan kerajaan Allah yang dinyatakan itu, ya, nanti kita akan melihat dengan mata kepala kita sendiri, kerajaan Allah yang Yesus maksud adalah kerajaan sorga yang ada di dalam setiap hati kita. Jadi setiap orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, setiap orang Kristen yang memiliki Roh Kudus di dalam kehidupannya, mereka adalah orang-orang yang memiliki kerajaan Allah di dalam kehidupannya saudara. Dan ketika kerajaan sorga ini ada di dalam hati kita, ketika Tuhan Yesus sebagai Raja Kerajaan Sorga tinggal di dalam kehidupan kita, apa yang terjadi saudara? Kehidupan kita berubah total saudara. Amin. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita berubah total. Pasti berubah saudara, karena apa? Bayangkan Tuhan semesta alam, Raja Kerajaan Sorga, tinggal di dalam hati seseorang. Apa yang terjadi dalam kehidupan orang itu? Oh pasti akan terjadi sesuatu yang sangat dahsyat, perubahan hidup yang sangat dahsyat. Makanya kalau kita lihat saudara, orang-orang yang bertobat sungguh-sungguh, saudara akan melihat perubahan yang sangat luar biasa. Bahkan sampai terheran-heran. Karena apa saudara? Karena ada Tuhan Yesus di dalam kehidupannya saudara. Dan ketika kehidupan kita berubah, kehidupan kita ini bisa mengubah orang-orang di sekitar kita. Itulah sebabnya saya selalu percaya saudara, yang namanya orang Kristen seharusnya itu bisa memberikan dampak yang signifikan. Paling tidak buat keluarganya atau lingkungannya saudara. Amin. Amin saudara ya. Karena apa? Karena kita memiliki Kristus di dalam kehidupan kita saudara. Kita ini duta-duta kerajaannya Allah. Dan duta kerajaan Allah seharusnya membawa dampak yang luar biasa di kantor, di kampus, di sekolah, di keluarga. Ya, kita seharusnya memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Itulah sebabnya minggu yang lalu kita belajar apa saudara?
Ada yang masih ingat? Baru minggu lalu ini, masa lupa saudara ya. Minggu lalu kita belajar terang dan garam dunia, saudara. Ya. Kenapa kita belajar terang dan garam dunia? Karena terang dan garam adalah identitas kita sebagai anggota kerajaan Allah. Amin, saudara. Kita adalah, bukan kita membawa terang, kita membawa garam, bukan. Tuhan Yesus bilang apa? Kamu adalah terang dan garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Jadi seharusnya dimanapun kita pergi, dimanapun kita ditempatkan, kita memberikan rasa. Ya. Asinnya itu harus berasa, terangnya itu harus terlihat. Karena kita adalah terang dan garam dunia, saudara. Itulah identitas dari warga kerajaan sorga. Dan kita adalah umat yang ditebus. Oleh karena itu kita adalah sekarang anggota kerajaan Allah. Saya adalah terang dan garam dunia. Bilang kanan kirinya, kamu terang dan garam dunia. Bilang. Nah, supaya nggak terlalu tegang saudara ya. Nah hari ini saudara, kita akan sama-sama belajar tentang khotbah dari Tuhan Yesus yang sangat terkenal sekali. Ya, yaitu khotbah di atas bukit. Ini satu mujizat yang luar biasa saudara ya. Kenapa saya katakan mujizat? Karena Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit jumlahnya ribuan. Tapi Tuhan Yesus khotbah nggak pakai mic saudara. Pernah saudara bayangkan hal itu? Wah kok bisa ya kedengeran ya ribuan orang Tuhan Yesus nggak pakai mic. Zaman dulu kan belum ada mic saudara ya. Nah itu adalah sebuah mujizat yang luar biasa saudara. Ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang khotbah di atas bukit. Nah ini menarik sekali saudara karena apa? Beberapa teolog mengatakan bahwa khotbah Tuhan Yesus di atas bukit ini itu disebut sebagai the manifesto of the kingdom. Ya. Nah apa maksudnya manifesto? Ya. Arti dari manifesto adalah pernyataan sikap sebuah kelompok yang diumumkan kepada publik dan seringkali bermuatan politis, itu namanya manifesto. Contoh saudara, ketika Bung Karno di Rengas Dengklok saudara ya di Karawang menyatakan, membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, itu adalah manifesto. Kami mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia sekarang adalah sudah menjadi negara yang merdeka. Kita tidak mau lagi dijajah. Itu adalah manifesto, sebuah pernyataan politik, saudara. Nah, sama, saudara ya. Jadi, lewat khotbah di atas bukit dari pasal 5 sampai pasal yang ke-7, ada yang sudah pernah baca, saudara, lengkap semuanya? Pasal 5 sampai pasal yang ke-7 di Matius, saudara ya. Nanti saudara baca di rumah. Lewat khotbah di atas bukit dari pasal 5 sampai pasal yang ke-7, perhatikan, Tuhan Yesus sedang menyatakan dan mengungkapkan kepada publik sifat dan natur dari kerajaan sorga yang dipimpin oleh Tuhan Yesus ini. Jadi Tuhan Yesus seperti sedang membacakan undang-undang kerajaan yang dia bawa. Tuhan Yesus seperti sedang membacakan dasar-dasar negara dari kerajaan yang dia bawa ke dunia ini. Karena di pasal 4 disebutkan semenjak itulah Tuhan Yesus memberitakan Injil kerajaan sorga. Kemudian kita lihat ada khotbah di atas bukit ini. Ya, jadi Tuhan Yesus sedang menyatakan dan mengungkapkan kepada publik sifat dari kerajaan sorga yang dipimpin oleh Tuhan Yesus ini. Dan kalau saudara pelajari pasal 5 sampai pasal yang ke-7, sifat dan natur kerajaan sorga ini sangat jauh berbeda dengan kerajaan dunia, saudara. Sangat berbeda dan sangat berbanding terbalik. Itulah sebabnya seringkali dikatakan kerajaan yang Tuhan Yesus bawa ini, itu bahasa Inggrisnya dibilang the upside down kingdom atau kerajaan terbalik. Kenapa disebut kerajaannya Tuhan Yesus ini kerajaan terbalik? Karena nilai-nilai yang dia bawa sangat berbeda, sangat berbanding terbalik dengan nilai-nilai dunia. Ada yang bisa sebutkan contohnya saudara? Saya kasih satu saudara ya. Berbahagialah mereka yang berduka. Aneh saudara, bagaimana bisa saya berduka tapi di saat yang sama saya berbahagia? Dunia gak pernah ngajarin itu. Apalagi saudara, Tuhan Yesus pernah bilang apa? Berbahagialah mereka yang dianiaya. Ini lebih aneh lagi, mana ada orang bahagia karena dianiaya.
Ini tidak masuk di akal, saudara, kalau kita hanya melihat lewat sudut pandang duniawi kita. Makanya Tuhan Yesus kerajaannya disebut kerajaan terbalik. Ini pengajaran apa? Orang-orang pada waktu itu pun terheran-heran, pengajaran apa ini? Saya tidak pernah mendengar hal yang seperti itu. Dari mana ada orang berbahagia karena dianiaya? Tapi Tuhan Yesus datang dan dia bilang, inilah sifat dari kerajaanku. Mereka yang dianiaya karena kebenaran, mereka akan disebut yang paling berbahagia. Ya, nilainya berbanding terbalik. Tuhan Yesus kemudian mengajarkan apa lagi, saudara? Yang paling terkenal, yang membedakan orang Kristen dari yang lain. Kasihilah musuhmu. Ini lebih aneh lagi, lebih berbanding terbalik lagi dengan dunia, saudara. Dunia bilang, oh hajar musuhmu, jangan sampai kasih dia kesempatan. Nanti dia nikam kamu di belakang. Tuhan Yesus bilang, kerajaan saya tidak seperti itu. Nilai dari kerajaan saya adalah kita adalah orang-orang yang mengasihi musuh kita. Amin, saudara? Wah, yang amin hanya 2-3 orang, saudara ya. Kita adalah anggota warga kerajaan Allah, amin. Maka kita mau mengasihi musuh kita, amin. Wah, udah lebih mantap lagi. Puji Tuhan, saudara ya. Kemudian Tuhan Yesus bilang apa lagi? Berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Ini jauh lebih aneh lagi. Kita dianiaya, kita dizolimi. Tapi Tuhan Yesus bilang, berdoalah buat mereka. Luar biasa, saudara ya. Kemudian Tuhan Yesus mengajarkan apa lagi? Banyak, saudara. Ada orang minta baju, kasih jubahmu. Ada orang minta ditemenin jalan 1 kilometer, jalan sama dia 3 kilometer. Siapa mau jadi terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan sesamanya. Itu tidak pernah diajarkan oleh kerajaan dunia. Ya. Jadi hal-hal inilah yang akan kita pelajari nanti, saudara. Karena kita adalah warga kerajaan sorga. Ini sangat penting. Kenapa penting? Jawabannya adalah karena kita adalah warga kerajaan sorga. Jadi khotbahnya Tuhan Yesus ini sangat penting untuk kita pelajari, saudara. Ini seperti Pancasilanya negara Indonesia atau Undang-Undang Dasar. Kita harus tahu hal ini. Ya. Nah, oleh karena itu kita akan sama-sama belajar hal ini, saudara ya. Kita akan baca ayat pokok kita, Matius pasal 5 ayat 1-3. Kita bangkit berdiri, saudara. Kita mau baca sama-sama karena ayatnya ini sangat cukup pendek. Kita akan baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras, saudara ya. Matius pasal 5 ayat 1 sampai yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah kata yang sangat sulit kita pahami dan mengerti, saudara ya, kalau kita tidak benar-benar mempelajari perkataan ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Ada yang bahagia karena miskin di sini, saudara? Rata-rata pasti jawabannya adalah tidak, saudara ya. Nah, apa yang dimaksud di sini, saudara? Ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Nah, saya punya sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama, saudara, sebelum kita akan membahas ayat ini. Pertanyaan itu adalah, berapa banyak dari antara kita yang merasa bahwa terlihat lemah adalah sebuah kelemahan? Ya, ini jawab dalam hati aja, saudara ya. Berapa banyak dari antara kita yang merasa bahwa terlihat lemah adalah sebuah kelemahan? Berapa banyak dari antara kita yang merasa bahwa bergantung kepada orang lain adalah sebuah kelemahan? Berapa banyak dari antara kita yang merasa bahwa mengakui kelemahan diri itu adalah sesuatu yang tabu, sesuatu yang gak boleh? Karena kita akan terlihat lemah di hadapan orang lain. Berapa banyak dari antara kita yang merasa bahwa kalau kita butuh bantuan orang lain, kalau kita butuh pertolongan dari luar, itu berarti kita lemah. Banyak sekali orang-orang yang merasakan hal ini. Sehingga sulit sekali bagi seseorang untuk terlihat lemah di hadapan orang. Terlihat dia itu butuh pertolongan. Banyak orang itu gak mau terlihat seperti itu. Karena apa? Nanti saya terlihat lemah. Ya.
Nah, harus kita akui saudara, kita ini sedang tinggal di tengah dunia yang sangat anti terhadap kerapuhan dan kelemahan. Betul saudara ya? Dunia kita ini sangat anti dengan yang namanya kerapuhan dan kelemahan. Kalau kita terlihat rapuh, wah nanti kita dipandang lemah. Saya nggak mau dipandang lemah. Oleh karena itu kalau saya butuh bantuan, saya keep sendiri. Itu yang terjadi saudara. Menjadi rapuh, lemah, itu buruk. Itu sesuatu yang memalukan saudara. Makanya seringkali yang kita ceritain sama orang-orang adalah kekuatan kita, keberhasilan kita, kehebatan kita. Tapi waktu kita butuh sesuatu, kita jarang mau ngomong saudara. Karena itu bisa membuat kita terlihat lemah. Nah, disitulah, di dunia itulah kita sedang tinggal saudara. Di mana kerapuhan dan kelemahan adalah sebuah aib, sesuatu yang memalukan. Tapi apa yang Tuhan Yesus ajarkan di sini saudara, sangat jauh berbeda dengan apa yang dunia ajarkan saudara. Sangat berbeda sekali. Ya, ada 3 poin hari ini. Yang pertama, kita akan melihat kebahagiaan sejati itu bukan berbentuk materi. Tidak seperti apa yang dunia beritahu kepada kita selama ini saudara ya. Yang kedua, kita akan melihat arti miskin di dalam roh. Ya, karena Tuhan Yesus bilang kan, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Nah yang ketiga, kita akan sama-sama melihat bagaimana di saat yang sama dikatakan miskin tapi sebenarnya adalah kaya. Nah kita akan sama-sama belajar saudara. Yang sama-sama siap belajar katakan haleluya. Haleluya. Nah poin yang pertama saudara, kebahagiaan sejati itu bukan berbentuk materi. Dari sini saja kita sudah bisa membayangkan, sudah bisa mengetahui ya, bahwa seringkali yang dunia ajarkan yang namanya kebahagiaan itu bentuknya selalu materi saudara. Bahkan itu sampai mempengaruhi konsep kita tentang kebaikan dan berkat Tuhan. Sangat banyak sekali orang Kristen yang ketika dia mendengar kata berkat Tuhan, itu pasti isinya materi. Ya, dapat berkat, yaitu maksudnya duit. Ya. Sampai mempengaruhi konsep berkat kita di dalam kehidupan kita. Ya, berkat Tuhan di dalam kehidupan kita tuh selalu bentuknya materi. Nah, kita akan belajar sama-sama saudara. Kalau saudara perhatikan di ayat yang atau di satu perikop ucapan bahagia, itu nanti di Alkitab saudara ada ya. Perikopnya ini ucapan bahagia. Nah kalau saudara perhatikan, semua ucapannya Yesus ini diawali dengan kata berbahagialah. Betul saudara ya, berbahagialah mereka yang miskin, berbahagialah mereka yang berduka, berbahagialah mereka yang lemah lembut banyak saudara ya. Berbahagialah mereka yang dianiaya karena kebenaran. Jadi semuanya diawali dengan kata berbahagialah. Menarik sekali saudara ya. Artinya ada sebuah konsep tentang kebahagiaan yang perlu kita pelajari di sini yang sangat berbeda dengan konsep bahagianya versi dunia. Kalau saudara baca itu sangat berbeda terbalik dengan konsep bahagianya versi dunia. Perhatikan, Yesus bilang apa saudara? Yesus bilang berbahagialah mereka yang miskin. Aneh saudara. Berbahagialah mereka yang dianiaya. Berbahagialah mereka yang berduka cita. Jadi sepertinya kalau kita baca saudara, konsep berbahagia di sini sangat jauh berbeda dengan versinya dunia. Mana ada orang bahagia karena miskin, mana ada orang bahagia karena berduka. Yang namanya lagi berduka ya tidak bahagia. Yang namanya dianiaya ya tidak bahagia. Kok bisa bahagia ketika dianiaya? Ya. Nah jadi kebahagiaan seperti apa yang Tuhan Yesus maksud di sini? Ini penting saudara, ya, supaya kita mengetahui tentang prinsip kerajaan Allah saudara ya. Nah perhatikan saudara, kata berbahagialah di sini itu bahasa Inggrisnya bless. Bless itu artinya apa saudara? Diberkatilah. Ya, jadi sebenarnya terjemahan yang tepat itu diberkatilah kamu ya, yang miskin di hadapan Allah. Diberkatilah kamu yang berduka cita. Diberkatilah. Ya. Nah bahasa Yunaninya itu menggunakan kata makarios. Nah ini kata ini sangat menarik sekali saudara. Ya,
Kata makarios ini adalah kata yang sangat menarik sekali. Konsepnya berbeda sekali dengan bahagia versinya dunia, saudara. Kalau kita renungkan, saudara, ketika kita mendengar kata bahagia, itu konsep yang muncul di dalam benak kita apa, saudara? Bahagia itu adalah sebuah perasaan yang sifatnya itu subjektif. Subjektif itu maksudnya tergantung situasi dan kondisi. Betul, saudara ya? Ketika kita dengar kata bahagia, saya hari ini bahagia, besok belum tentu bisa bahagia. Itu yang ada di pikiran kita. Karena bahagia menurut konsepnya kita sifatnya adalah subjektif. Tergantung keadaan, tergantung situasi, tergantung kondisinya. Kalau kondisinya mendukung saya untuk bisa berbahagia, saya akan berbahagia. Tapi kalau kondisinya tidak mendukung saya untuk tidak berbahagia, maka saya tidak bisa bahagia. Jadi bahagianya versi dunia itu tergantung keadaan, tergantung situasi dan kondisi. Saya tidak selalu bahagia dalam kehidupan saya. Ketika lihat tabungan di rekening di bank di bawah 2 digit, saya tidak bahagia. Tergantung rekening banknya, saudara. Ya. Atau waktu saya lagi sakit, ya saya tidak bahagia. Jadi kebahagiaan kita rata-rata itu tergantung dari situasi dan kondisi, tergantung dari keuangan kita, tergantung dari keharmonisan keluarga, tergantung dari pekerjaan kita, lagi dapat proyek atau enggak, lagi rame atau enggak. Ya, kebahagiaan versi dunia itu tergantung situasi dan keadaan. Tapi makarios yang dimaksud Tuhan Yesus di sini itu sangat berbeda dengan versinya dunia, saudara. Nah, apa maksud dari makarios di sini, saudara? Nah, arti dari makarios ini saya parafrase sendiri, saudara ya. Setelah saya pelajari kata ini. Arti kata dari makarios adalah sebuah perasaan bahagia yang didasari oleh fakta, bukan keadaan, saudara. Apa maksudnya kebahagiaan yang didasari oleh fakta dan bukan keadaan? Contoh, saudara. Saya tetap bisa bahagia sekalipun keadaannya tidak baik. Kenapa saya bisa bahagia? Karena sekalipun keadaannya tidak baik, faktanya Tuhan itu tetap baik. Amin, saudara? Amin, saudara ya? Saya tetap bisa bahagia karena sekalipun lewat mata jasmani saya kondisinya ini tidak mendukung saya untuk bahagia. Tapi faktanya saya memiliki Allah yang selalu baik dalam kehidupan saya. Itulah yang membuat saya bahagia. Kebahagiaan saya tidak tergantung situasi dan kondisi, saudara. Ya. Kebahagiaan saya tidak tergantung dari keadaan. Tapi kebahagiaan saya tergantung dari fakta bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang baik di dalam kehidupan saya. Kebahagiaan saya tidak tergantung dari jumlah tabungan saya di bank. Kenapa saya bisa tetap bahagia? Sekalipun mungkin pekerjaan saya sedang biasa-biasa saja. Keadaannya mungkin tidak memungkinkan saya untuk bahagia, kerjaan lagi gak bagus. Tapi saya tetap bisa bahagia karena ada fakta bahwa Allah adalah Bapa saya dan saya adalah anaknya. Status kita sebagai anak Allah itu fakta, saudara. Itu tidak tergantung keadaan, situasi, dan kondisi. Oh, kamu lagi nakal, kamu bukan anak Tuhan. Enggak. Ada anaknya saudara nakal terus tiba-tiba saudara bilang kamu bukan anak saya. Tiba-tiba statusnya berubah? Enggak ada, saudara. Status kita sebagai anak Allah adalah sebuah fakta. Itulah yang membuat kita tetap bisa merasa bahagia di tengah keadaan dan kondisi yang tidak baik, saudara. Ya. Nah, permasalahannya adalah permasalahan yang sering kita alami. Mengapa kita saya tetap nggak bahagia ya, Pak? Setelah mendengar semuanya itu, ya, saya tahu saya adalah anak Allah, tapi kok kenapa saya tetap merasa tidak bahagia? Nah, permasalahannya apa, saudara? Permasalahan yang sering kita alami adalah seringkali fakta rohani yang kita miliki di dalam kehidupan kita, ya, fakta rohani itu kita adalah anak Allah, Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi. Fakta-fakta rohani itu tidak menjadi realita di dalam kehidupan kita, saudara. Kita tahu Tuhan itu baik. Tadi kita sudah bilang amin, Tuhan itu baik.
Kita tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Tuhan bilang sendiri, saya setia. Sekalipun kamu tidak setia, luar biasa loh. Ya. Kita tahu bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik dalam kehidupan, tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah benar-benar mempercayainya sehingga fakta itu tadi mengubah seluruh kehidupan kita, saudara. Seringkali sebagai orang Kristen, kita tahu Tuhan itu baik hanya sampai di sini, saudara. Hanya sampai di kepala kita. Kita tahu Tuhan itu setia hanya sampai di pengetahuan kognitif kita. Belum sampai ke hati kita. Itulah yang menyebabkan kita waktu kita dengar Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, kita ngerasa biasa saja. Karena apa? Karena kita lebih melihat fakta, situasi, dan keadaan ini tidak baik. Kita lebih memilih melihat keadaan kita yang tidak baik daripada melihat Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kita, saudara. Atau bisa juga kita tidak merasa bahagia, karena apa? Karena kita tahu Tuhan itu baik, tapi memang hati saya selalu suka sesuatu yang sifatnya materi, saudara. Kita menyembah berhala lain di dalam kehidupan kita. Sehingga waktu kita mendengar, ini adalah fakta loh bahwa kamu adalah anak Allah. Kita ngerasa biasa aja. Fakta ini bisa ngasih saya uang atau enggak? Karena kita lebih suka materi, saudara. Itulah sebabnya kebahagiaan kita sifatnya itu selalu subjektif. Selalu tergantung keadaan, saudara. Ya. Itulah sebabnya saya katakan di poin yang pertama ini, kebahagiaan seorang Kristen itu sumbernya bukan berasal dari sesuatu yang sifatnya materi. Tapi didasari oleh fakta bahwa Tuhan itu mengasihi dan memberkati kita. Amin, saudara. Kebahagiaan kita itu tidak tergantung kondisi dan situasi. Kebahagiaan kita itu tidak tergantung dari seberapa banyaknya materi yang kita miliki. Itu semua bisa habis, bisa hilang, saudara. Tapi kebahagiaan seorang Kristen didasari oleh fakta bahwa Tuhan adalah Bapa kita dan kita adalah anaknya. Kebahagiaan orang Kristen didasari oleh fakta bahwa kita adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Percayakah hal ini, saudara? Ini yang akan menentukan kebahagiaan kita. Ya. Kebahagiaan kita didasari oleh fakta bahwa Tuhan itu mengasihi dan memberkati kita. Dan mengasihi tidak harus selalu berbentuk materi. Amin, saudara. Yang namanya mengasihi tidak harus selalu berbentuk materi. Yang namanya mengasihi bisa juga berbentuk didikan atau teguran. Itu juga mengasihi, saudara. Karena Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Bukan anak-anak gampangan, Ibrani bilang. Ya. Memberkati tidak harus selalu berbentuk materi. Tapi berkat bisa juga berbentuk penyertaan di tengah masalah yang kita alami, saudara. Bukankah itu berkat Tuhan? Amin, saudara. Kalau berkatnya tentang penyertaan, amin. Tapi kalau berkatnya tentang hutang-hutang dilunasi, kita lebih semangat gitu, saudara ya. Nah, kita harus belajar untuk merengkuh fakta bahwa berkat itu tidak harus selalu berbentuk materi, saudara. Ya, tapi juga bisa damai sejahtera di dalam kehidupan kita, ketenangan dalam kehidupan kita, penyertaan di tengah masalah kita, ya. Keserupaan dengan Kristus di tengah masalah yang kita alami itu adalah berkat-berkat dari Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ya. Nah, di sini saya tidak sedang oversimplifikasi. Maksudnya saya tidak sedang meremehkan masalah-masalah kita. Masalah kita berat memang, saudara. Ya, penderitaan kita itu nyata. Rasa tidak bahagia itu ada dan itu nyata. Waktu pekerjaan tidak baik, bisnis hancur, kebahagiaan sirna itu nyata adanya. Ya, saya tidak sedang menolak hal-hal itu ada, saudara. Ya, dan itu kita rasakan. Faktanya memang seperti itu, kita merasa seperti itu, seperti seakan-akan kebahagiaan kita itu hilang. Nah, tapi pagi hari ini, saudara, saya mengajak kita semua untuk belajar mengasah iman kita. Ya. Yes, betul masalah keuangan bikin kita pening, saudara. Betul masalah keluarga dan pekerjaan bikin kita pusing, saudara. Ya, itu semua bikin kita pusing, bikin kita pening. Kepala rasanya mau meledak, saudara. Tapi saya mau mengajak kita semua, jangan pernah lupa
Meskipun kita punya masalah yang nyata, saudara, ada begitu banyak fakta rohani yang akan membuat kebahagiaan kita tidak hilang, saudara. Ketika masalah itu datang begitu berat, rengkuh fakta ini bahwa saya adalah anak Allah. Artinya, saya ini pasti anak yang dikasihi Tuhan. Itu fakta, saudara. Ya. Rengkuh fakta ini bahwa Tuhan menyertai kita di tengah masalah kita yang sedang kita hadapi. Artinya setiap permasalahan yang kita alami, pasti Tuhan selalu punya tujuan yang baik, saudara. Amin. Itu faktanya. Itu yang membuat kebahagiaan kita itu tidak hilang, pengharapan kita tidak lenyap. Fakta bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia akan selalu memberikan kita kekuatan melalui masalah kita yang sedang kita alami, saudara. Ya. Oleh karena itu, saudara, saya mau katakan, kekristenan itu tidak pernah mengajarkan kita untuk menyangkal dan menolak penderitaan yang kita alami. Kalau ada orang yang bilang, oh ya gak apa-apa, kamu sedang menderita, bilang sama dirimu penderitaan ini tidak nyata, tidak nyata, tidak nyata. Tolak, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tapi faktanya kita merasakan hal itu, saudara. Nah itu bukan kekristenan. Saudara pernah dengar yang namanya toxic positivity? Ayo kamu bisa, masa masalah gini doang aja gak bisa. Padahal kita benar-benar merasakan masalah ini sangat berat. Nah itu toxic positivity, saudara. Ya, itu bukan kekristenan. Kekristenan tidak pernah mengajarkan kita untuk menyangkal penderitaan kita, nggak pernah, saudara. Ya, tapi perhatikan, kekristenan mengajarkan kita untuk merangkul semua penderitaan yang kita alami dan membenturkannya dengan fakta rohani yang kita miliki di dalam Kristus. Yes, masalah saya itu nyata, tapi faktanya apa? Faktanya Tuhan tetap mengasihi kamu. Penderitaan yang kita alami, kita hadapkan dengan fakta rohani bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita benturkan dengan fakta-fakta rohani bahwa Tuhan itu adalah Bapa kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang menyertai. Kita terus hadapkan masalah kita dengan fakta rohani yang kita miliki. Sampai apa? Sampai akhirnya Kristus menjadi lebih nyata dan lebih indah dari semua masalah yang kita hadapi, saudara. Yes, saya mengalami masalah ini begitu berat, tapi ketika saya melihat salib Kristus, ini jauh lebih indah, saudara. Itulah arti makarios, saudara. Kebahagiaan yang tidak pernah diguncangkan oleh keadaan, saudara. Itulah sebabnya Yesus bahkan bisa berkata apa, saudara? Berbahagialah mereka yang dianiaya, karena mereka lah yang akan memiliki kerajaan surga. Kok bisa berbahagia tapi sedang dianiaya? Yang namanya dianiaya itu penuh dengan penderitaan. Tapi Tuhan Yesus bilang berbahagialah. Kenapa bisa berbahagia? Karena penderitaan-penderitaan yang kita alami, kita benturkan dengan fakta bahwa kitalah yang akan memiliki kerajaan surga. Itulah sebabnya kita mampu berbahagia di tengah penderitaan yang sedang kita alami, saudara. Ya. Orang-orang ini percaya bahwa penderitaan yang mereka alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan mereka dapatkan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bisa katakan, kamu ini orang yang paling bahagia dan diberkati. Kamu mungkin sedang mengalami masalah, tapi faktanya ya, kamu adalah pewaris kerajaan surga. Wah, itu yang bikin kita bahagia, saudara. Amin, saudara. Itu poin yang pertama. Yang kedua, apa arti miskin di dalam roh, saudara? Ya. Di ayat pokok yang kita baca, di situ Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, ini menarik, saudara. Apa maksud dari miskin di sini? Apakah ini miskin secara ekonomi, saudara? Ya. Apakah ini miskin secara status keuangan kita, saudara ya? Bukan, saudara. Di dalam bahasa Inggris, ya, di sini disebutkan blessed are the poor in spirit. Nah, di sini versi bahasa Inggrisnya memberikan penjelasan yang lebih jelas, saudara. Ya. Jadi diberkatilah, Tuhan Yesus mau katakan, diberkatilah mereka yang miskin di dalam roh. Jadi ini bukan bicara tentang status ekonomi, bukan, saudara. Ya. Nah, miskin di dalam roh ini adalah satu frasa yang sangat penting, saudara. Karena apa? Karena kalimat selanjutnya adalah karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Artinya kita harus mengerti apa maksud dari Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengatakan
Diberkatilah mereka yang miskin di dalam roh. Ya. Nah, miskin di dalam roh ini bukan berarti rendah diri, bukan saudara. Ya. Menganggap diri, wah saya ini memang tidak berharga, saya ini pokoknya menganggap diri ini rendah. Menganggap diri ini tidak ada nilainya. Nah, sikap seperti ini sangat tidak alkitabiah saudara. Ya. Bahkan kita belajar bahwa orang yang minder itu adalah orang yang paling sombong bahkan. Ya. Nah, ini miskin di dalam roh bukan seperti itu saudara. Ya, karena Alkitab mengatakan kita ini sudah dibeli oleh darah yang mahal. Sudah lunas kita dibeli. Artinya di dalam Kristus kita yang tadinya sangat tidak berharga menjadi sangat berharga. Amin saudara. Karena kita dibeli oleh darah yang mahal. Nah, jadi miskin di dalam roh itu artinya bukan rendah diri, minder. Bukan saudara. Ya. Nah, perhatikan, kata miskin di sini atau pur itu menggunakan kata tokos. Ini bukan jenis sayur-sayuran saudara ya, pokcoy gitu ya, bukan. Ini adalah kata Yunani yang dipakai untuk menggambarkan kata miskin di sini. Tokos saudara ya. Nah, gambaran kata ini seperti apa saudara? Gambarannya adalah, jadi kata tokos ini adalah seperti orang yang membungkuk terus dia meminta karena dia sangat kekurangan. Nah, itu yang dimaksud miskin di situ saudara. Jadi dia benar-benar kekurangan sehingga dia memerlukan bantuan dari orang lain untuk bertahan hidup. Itu kata yang dipakai di sini saudara. Ya. Jadi kalau kita artikan perkataannya Yesus, Tuhan Yesus kan bilang diberkatilah mereka yang miskin di hadapan Allah, atau bahasa Inggrisnya diberkatilah mereka yang miskin di dalam roh. Artinya adalah diberkatilah mereka yang merasa diri bobrok secara spiritual saudara. Sehingga mereka sadar bahwa mereka butuh pertolongan dari luar. Itu kata yang dimaksud di sini saudara. Itu yang dimaksud dengan miskin di dalam roh. Bukan sombong rohani, saya tahu semuanya, bukan. Miskin di dalam roh adalah saya ini bobrok secara spiritual. Dan saya perlu bantuan orang lain, saya perlu bantuan dari Tuhan. Itu yang namanya miskin secara roh saudara. Ya. Jadi miskin di dalam roh adalah seseorang yang sadar bahwa secara spiritual dia itu bobrok dan butuh pertolongan. Orang ini begitu menyadari bahwa dia ini begitu berdosa sehingga tidak bisa mendekat kepada Allah. Dia butuh bantuan Allah. Dia butuh pertolongan Allah. Orang ini dia sadar dia begitu tidak mampu, spiritualnya begitu hancur sehingga perlu anugerah Tuhan untuk bisa mengenal dan mengasihi Tuhan. Nah, jadi orang-orang yang seperti inilah yang Yesus katakan diberkatilah kamu karena kamulah yang mempunyai kerajaan surga. Bukan orang-orang yang merasa diri mampu. Itulah sebabnya tadi di awal saya kasih sebuah pertanyaan. Berapa banyak dari antara kita yang kalau kita tuh butuh orang lain, kita tuh ngerasa diri lemah. Ini tuh suatu keburukan. Tapi tidak, Tuhan Yesus tidak mengajarkan hal itu saudara. Ya. Kerajaan sorga bukan untuk orang-orang yang merasa diri mampu dan tidak membutuhkan pertolongan. Bukan saudara. Karena mereka sudah bisa mandiri saudara ya. Kalau ngerasa dirimu, saya mampu, saya nggak butuh Tuhan, saya nggak butuh anugerah Tuhan. Saya mampu bisa mengenal Tuhan dengan kekuatan saya sendiri. Tuhan Yesus bilang, berarti kerajaan sorga tidak cocok buat kamu. Karena kerajaan sorga adalah untuk mereka yang, aduh Tuhan saya ini benar-benar hancur, bobrok secara spiritual. Saya butuh Tuhan, tolong saya Tuhan. Tuhan bilang, berbahagialah kamu. Karena punyamulah kerajaan sorga saudara. Ya. Jadi kerajaan sorga bukan untuk orang-orang yang merasa diri mampu dan tidak membutuhkan pertolongan. Ya. Karena orang-orang yang sudah merasa diri mampu, dia itu sudah begitu pintar dan kaya rohani. Sehingga dia tidak butuh pertolongan saudara. Ya. Nah, konsep miskin di dalam roh inilah yang ditolak dunia saudara. Ya. Yang seringkali mungkin kita melihatnya, aduh kok saya nggak suka ya kalau saya ini terlihat lemah, terlihat membutuhkan bantuan. Nah, dunia tidak suka hal itu.
Dunia mengajarkan apa? Diberkatilah mereka yang selalu benar. Diberkatilah mereka yang kuat, diberkatilah mereka yang kaya, diberkatilah mereka yang populer, saudara. Nah, perhatikan saudara, hari-hari ini dunia ini sedang banyak mengajarkan kita untuk mengandalkan diri sendiri. Oh, kamu itu mampu. Jadi fokusnya itu adalah tentang kita. Bahkan ini masuk ke dalam ranah rohani, saudara. Makanya ada seorang teolog, dia bilang seperti ini, saudara. Hari-hari ini teologi berubah menjadi terapi. Ya. Pencarian akan Tuhan jadi terapi. Wah, saya lagi ini nih, saya lagi nggak enak, saya pengen belajar agama supaya saya ngerasa damai. Intinya itu saya. Ya. Pencarian akan kebenaran berubah menjadi pencarian akan kebahagiaan. Banyak orang ikut Kristus karena pengen bahagianya, bukan karena kebenaran, saudara. Kekudusan berubah menjadi keutuhan. Yang penting gimana saya caranya bisa komplit dan utuh. Orang tidak lagi mencari kekudusan. Kebenaran sekarang didasari oleh perasaan. Makanya sedang banyak bermunculan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kekristenan. Yang bilang, oh saya ini tidak akan pernah menyembah Tuhan yang akan mengirim orang ke neraka karena tidak percaya Yesus. Itu berarti kebenarannya didasari oleh perasaannya, bukan Alkitab. Saudara ya. Karena Alkitab bilang iman di dalam Kristus itu mutlak. Ya. Sekarang hari-hari ini sudah berubah, moral sekarang berdasarkan perasaan nyaman. Kalau saya merasa nyaman, nah itu baik. Kalau saya merasa tidak nyaman, itu tidak baik, itu tidak bermoral. Ya, standarnya adalah diri kita, saudara. Ya. Makanya kita perlu spirit yang miskin di hadapan Tuhan secara rohani itu tadi. Spirit di mana kita perlu belas kasihan Tuhan, karena apa? Karena kita bobrok secara rohani, saudara. Yang menjadi sangat berbahaya adalah ketika kita merasa tidak memerlukan pertolongan Tuhan, saudara. Kita merasa diri kita ini baik, kita merasa diri kita ini layak untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita ini merasa kita punya sesuatu yang bisa kita tawarkan kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah melakukan ini dan itu, saya layak dong masuk ke dalam kerajaan sorga. Bisa jadi orang yang merasa diri layak karena perbuatannya untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, itu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga, saudara. Ya, karena Tuhan Yesus pernah bilang apa? Orang sehat itu gak perlu dokter. Yang perlu dokter adalah orang yang sakit. Saya datang bukan untuk orang yang merasa diri benar, Tuhan Yesus bilang. Kalau kamu sudah merasa diri benar, bagus. Silakan merasa dirilah benar. Saya mau nolong orang-orang yang merasa diri berdosa dan tidak layak. Ya. Kalau kita merasa diri kita benar, artinya kita tidak perlu Yesus. Karena Yesus datang untuk orang yang sakit. Saya ini berdosa, Tuhan. Saya ini bobrok, hancur, Tuhan. Saya perlu ditolong Tuhan. Tuhan Yesus bilang, diberkatilah engkau. Ya, berbahagialah engkau, saudara. Ketika kita sadar bahwa kita bobrok secara rohani dan perlu belas kasihan Tuhan, Tuhan bilang, diberkatilah engkau. Orang-orang seperti itulah yang akan mewarisi kerajaan surga, saudara. Ya, nah poin yang ketiga yang terakhir, saudara ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Ya. Tuhan Yesus katakan, berbahagialah kamu yang merasa diri ini tidak layak, saudara. Merasa diri ini bobrok secara spiritual di hadapan Allah, karena merekalah yang akan mempunyai kerajaan surga. Orang-orang yang miskin di dalam roh inilah orang yang mempunyai kerajaan surga sekarang dan nanti, saudara. Itulah sebabnya saya katakan di poin yang ketiga, kita miskin secara rohani di hadapan Allah, tapi sebenarnya kita adalah orang-orang yang paling kaya. Karena apa? Karena kita yang memiliki kerajaan surga, saudara. Amin, saudara. Milikilah spirit yang seperti ini, saudara. Bukan spirit arogansi, oh saya gak butuh Tuhan. Saya udah tahu kok, saya jago teologi, saya tahu pengetahuan Alkitab, saya gak butuh Tuhan. Nah Tuhan bilang, ya kamu tidak diberkati. Kerajaan Allah bukan untuk orang-orang yang seperti itu berarti. Ya. Sebagai penutup, saudara, pelajaran yang bisa kita pelajari dari perkataan Yesus ini adalah, tanpa adanya kesadaran bahwa kita adalah manusia yang begitu bobrok dan memerlukan pertolongan Tuhan,
maka kita tidak akan memiliki kerajaan sorga, saudara. Ya. Karena jelas di situ Tuhan Yesus katakan, berbahagialah mereka yang miskin di dalam roh di hadapan Tuhan. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga, saudara. Kita mungkin berpikir bahwa kerajaan sorga itu untuk orang-orang yang sempurna, saudara. Ya. Tapi firman Tuhan mengatakan sebaliknya. Kerajaan sorga adalah untuk orang-orang yang menyadari ketidaksempurnaannya, namun mereka disempurnakan oleh darah Kristus, saudara. Ya. Kerajaan sorga adalah untuk orang-orang yang menyadari kelemahannya, kebobrokan rohaninya, dan memohon belas kasihan Tuhan untuk dapat membantu mereka, karena mereka tidak mampu dengan kekuatan mereka sendiri. Ya. Dan Tuhan senang sekali dengan orang-orang yang seperti ini, karena apa, saudara? Lewat kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sangat sempurna diperlihatkan kepada seluruh dunia. Ya. Nah, contoh, saudara, di dalam Lukas 18 ayat 10 sampai 14, saudara mungkin pernah tahu cerita ini, saudara ya. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Seringkali kita seperti itu, saudara. Membandingkan diri kita dengan orang lain. "Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Tuhan Yesus bilang apa? "Orang ini, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah." Itulah miskin secara roh di hadapan Allah. Saya ini bobrok Tuhan, saya ini berdosa, saya perlu anugerah Tuhan. Tuhan bilang apa? Diberkatilah karena kita yang memiliki kerajaan surga. Ya, jadi yang menghubungkan kita dengan Tuhan itu bukan kebaikan kita, saudara, tapi keburukan kita. Karena kita begitu bobrok lah, karena kita menyadari kebobrokan kita lah Tuhan Yesus datang untuk kita, saudara. Yang menghubungkan kita dengan Tuhan bukanlah ketika kita kuat, tetapi ketika kita lemah, saudara. Ya. Itulah sebabnya Paulus bilang apa? "Aku lebih suka bermegah dalam kelemahanku. Karena di dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan menjadi sangat sempurna." Sebuah renungan untuk kita, saudara, pagi hari ini. Apakah kita sudah benar-benar menyadari kebobrokan kita dan betapa kita membutuhkan kasih karunia Tuhan? Sudahkah kita menyadari hal ini? Atau yang satunya, saudara, kita sudah merasa cukup baik. Saya sudah mampu, saya tidak butuh pertolongan Tuhan. Saya kuat, saya hebat. Dan tidak perlu dan tidak memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa sudah cukup baik, kita justru harus bertobat, saudara. Ya. Karena Tuhan Yesus bilang, yang memiliki kerajaan surga adalah mereka yang membutuhkan pertolongan Allah. Amin, saudara. Mari kita minta Tuhan untuk mengubah hati kita, saudara. Memiliki spirit, memohon belas kasihan Tuhan untuk menganugerahkan kita kasih karunia yang berlimpah dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan.